Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh ibadah yang mengiringi puasa kita, tarawih, tadarus, sedekah maupun kebaikan yang lain juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, puasa itu agak berbeda dengan ibadah yang lainnya. Puasa itu tidak kelihatan kasat mata, berbeda dengan ketika kita sedekah. Orang mengulurkan tangan dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, sangat kelihatan sekali bagaimanakah mereka memberikan uluran tangannya itu pada orang yang membutuhkan. Sholat juga kita lihat bagaimanakah gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, dan itu bisa dilihat oleh orang lain. Berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak kelihatan, karena puasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu syahwat, dan juga itu berhubungan dengan kondisi batin yang dia harus menyembunyikan sesuatu yang tidak tampak dari manusia biasa, dan orang lain pun tidak bisa melihat bagaimanakah mekanisme puasa yang dijalankannya, sehingga puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagi ibadah yang lainnya itu semua kelihatan sekali hal-hal yang berhubungan dengan tampakan-tampakan perilaku, tapi bagi puasa itu tidak ada. Makanya hadirin sekalian, hadis qudsinya Allah telah berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu hanya untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Kita melihat di riwayat yang lainnya bagaimanakah sholat itu bisa dibantu sama orang lain, lalu bagaimanakah sedekah itu juga bisa berhubungan dengan uluran orang lain. Bahkan nanti di akhirat, kata riwayat, ada salah satu ibadah yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain pahalanya, yaitu adalah puasa. Bagi orang yang pernah mengalami kedzaliman, memberikan kedzaliman pada orang lain, dan orang lain itu tidak setuju nanti di akhirat, maka salah satu pahala sholatnya akan ditarik oleh orang yang komplain tersebut, tapi puasa tidak. Maka puasa itulah yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh bahagia bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dan tentunya itu juga dianjurkan berpuasa pada hari-hari yang lain di luar puasa yang wajib di Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, apa kuncinya jika puasa ini memang nanti akan dipandang bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di beberapa hadis yang masyhur kita bisa mendengar, juga kita bisa melacak. Salah satunya ada hadis yang berbicara, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu Tirmidzi. Salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, sebab Allah mengundang orang yang berpuasa itu dengan bujukan ya ayyuhalladzina amanu, sehingga ini mendorong orang untuk melakukan kewajiban berpuasa ini dengan landasan bahwa ini adalah kewajiban bagi hambanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mereka yakini. Maka keimanan inilah menjadi landasan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, wahtisaban. Kata dasar wahtisaban ini awalnya berhubungan dengan perhitungan pahala. Jadi kalau ada orang yang diberikan semangat mengerjakan amal kebaikan, biasanya agama mengajarkan pertama kali dengan pahala-pahala, dengan berbagai bonus-bonus yang disajikan di kegiatan ibadah tersebut. Begitu juga kata wahtisaban ini adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin mencapai derajat keikhlasan yang dipandang oleh Allah pada dirinya,
Maka yang pertama dia harus iman, yang kedua dia harus ihtisaban, hanya mengharapkan pahala, dan itu menjadi cikal bakal dari keikhlasan dia menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dituju dalam puasanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, melampaui dari pahala-pahala yang ia idam-idamkan. Walaupun di bulan Ramadan banyak sekali bonus-bonus pahala yang diberikan oleh Allah bagi umat Muhammad SAW. Membaca Al-Quran tadarus itu pahalanya sungguh luar biasa. Sholat malam itu pahalanya luar biasa. Dan puasanya juga menjadi kewajiban itu sungguh luar biasa. Apa keuntungan bagi orang yang ikhlas itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang telah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba lis-shaimin, sungguh bahagia bagi orang yang berpuasa, dia melandasi puasanya dengan keimanan, juga melandasi puasanya dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan di berpuasa itu bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk kebaikan dilihat orang, bukan hanya untuk menapaki diri ke tingkatan spiritual yang lebih tinggi, tapi semuanya semata-mata untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu memupuk petunjuk-petunjuk kebaikan kepada kita sehingga kita berada jalan kebenarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.